bantuan dan pencarian Sodor, Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menculikinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Butch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo, Bertie. Ada apa? Harold, Kapten dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo Gordon, kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah Sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar peluit Gordon. Halo Gordon, ekspres. Sedang musim dingin. Salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekeh. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju, tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan Charlie. Apa sarapan boneka salju?
Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekeh. Henry sedang melaju menuruni gubuk Gordon. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpeleset. Aku tergelincir. Aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandam. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry. Tinggalkan Wave untuk melaju sendiri membawa gerbong sampah yang berat. Dan Thomas melaju gembira di jalur sepanjang laut. Hore! Sekarang aku bukan kereta yang bau lagi. Duchess akan senang. Di persimpangan berikut, Thomas sekali lagi mendekati Wave. Wave lelah dan menarik perlahan. Gerbong sampah sangat berat. Wave tidak tahu bahwa Thomas tadi pergi. Emily mendekati mereka. Ya ampun Thomas, kau benar-benar gerbong yang bau. Thomas terkejut. Rel berguncang. Aku tidak boleh bau untuk Duchess. Thomas kini jadi lebih khawatir. Di persimpangan berikut, jalur kanan melewati toko roti. Thomas membuat keputusan. Aku akan melewati toko roti. Dengan begitu, aku tidak akan bau. Dan Duchess akan tetap memintaku mengantarnya minum teh bersama Lady Hart. Thomas melaju dengan riang. Sekarang aku harum lagi. Tapi aku tidak boleh terlambat untuk Duchess. Aku harus melaju cepat untuk tiba tepat waktu di stasiun Wellsworth. Tapi Thomas sudah terlambat untuk Duchess. Dia melaju secepat angin ke stasiun Wellsworth. Wave ada di sana. Wave terlalu lelah untuk melanjutkan. Thomas tidak melihat Wave sebelum terlambat. Abu dan debu. Dia membentuk dan menabrak bagian belakang Wave si kereta sampah. Gerbong sampah bergoyang dan anjlok dari rel. Sampah yang bau dan oli, suku cadang tua tumpah dan terserah. Gordon sedang membawa penumpang ke dermaga Brandam. Diesel, Ari, dan Bert sedang menarik gerbong arang. Mereka berguncang dan bertaburan dengan bising. Itu membuat Gordon kesal. Menyingkir dari jalanku. Kereta ekspres mau lewat. Itu membuat Diesel tak mau kalah. Menyingkir dari jalanku, kereta gerbong mau lewat. Kau pikir kau hebat? Tapi kau tidak hebat. Gordon menatap Diesel. Aku Gordon. Aku biru dan mewah. Kau kereta diesel yang bau. Kau kuning dan bergaris. Kuning bergaris tidak mewah. Gordon mendengus sombong. Lalu dia melaju dengan cepat dan megah. Langsung ke gerbong Diesel. Bemper Gordon bengkok. Oh, memalukan. Kereta Diesel tertawa cekikikan. Lalu manajer dermaga tiba. Gordon, kau harus mengantar suku cadang mesin ke bengkel diesel. Gordon mengeluh. Kereta Diesel terkekeh. Lalu, kau harus menjemput penumpang lagi di dermaga ini. Maka Gordon dilepas dari gerbong ekspres. Kemudian Gordon melaju dengan sombong ke bengkel Diesel. Suku cadang mesin mau lewat. Gordon sibuk bersikap sombong hingga dia tidak melihat gerbong di tengah rel di sini. Gordon menabrak gerbong dengan keras. Dengan suara berdebam dan berdentum, bemper Gordon jatuh ke atas rel. Bemperku rusak. Dan Dart terkejut. Sepertinya itu seharusnya tidak terjadi.
Maksud teman-temanku yang berisik adalah suara indah Sodor. Tentu saja. Tapi sekarang sudah terlambat. Konser akan dimulai segera dan kita tidak punya lagu. Lalu sebuah ide menggelegak di ketel Thomas. Mungkin belum terlambat. James, maukah kau membantuku? Tentu saja, Thomas. Berikutnya, Thomas pergi ke hutan berbisik. Nevis, maukah kau menolongku? Dengan senang hati, Thomas. Lalu Thomas pergi ke stasiun Never. Gordon, kau mau membantuku? Ya, Thomas. Halo, Thomas. Boleh kami ikut membantu? Tentu saja, Emily. Ikut aku. Thomas dan teman-temannya tiba di lapangan kota. Pengawas gendut heran melihatnya. Thomas, kenapa kau dan teman-temanmu datang kemari? Pengawas gendut, aku minta maaf telah membuatmu menunggu. Tapi, aku rasa ini layak untuk ditunggu. Kami persembahkan suara indah Sodor. Thomas tiba ke tambang arang. Rosie ada di sana. Lalu dia mendengar kereta besar mengepul di atas rel. Itu Gordon datang. Aku akan membuatnya tertawa. Dengan tarikan dan hembusan, Thomas meniup peluitnya sekeras mungkin. Rosie terkejut. Gerbong berguncang dan saling membentur. Jelaga berterbangan. Itu kejutan yang lucu, Thomas. Kau membuatku tertawa. Tapi Gordon tidak tertawa. Tiupan peluit kereta kecil tidak akan mengganggu kereta besar seperti aku. Lalu Gordon segera pergi. Aku harus menemukan cara lain untuk membuat Gordon tertawa. Dengan begitu, dia akan menganggap hari kejutan Sodor itu menyenangkan. Thomas pergi ke pelangsiran. Wave ada di sana. Wave sedang sibuk menarik gerbong sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan. Lalu sebuah ide masuk ke cerobong Thomas. Halo, Viv. Aku akan mengejutkan Gordon untuk membuatnya tertawa. Jangan beritahu padanya aku di mana ya. Terus sekali. Aku tidak akan beritahu. Thomas menunggu. Tungku apinya memercik karena tak sabar. Aku pasti bisa membuat Gordon tertawa. Lalu Gordon datang. Thomas segera keluar. Boom! Gordon tidak tertawa. Tapi Wave terkejut. Dia membentur dan menabrak. Sampah berhamburan. Itu kejutan menyenangkan, Thomas. Kau membuatku tertawa. Menurutku, trikmu itu konyol. Dan sekarang kalian terlihat konyol tertutup sampah. Dan Gordon segera pergi. Ini McCall sedang menungguku membawa Katie dan dombanya. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tidak apa-apa jika kami kotor. Kami harus ada di sana. Katie menggonggong. Dia melihat dombanya berlari ke peternakan. Lari dan putari dombamu, Katie. Aku akan lewat peternakan berlumpur untuk menjemputmu di dekat peternakan. Maka masinis James melepas Katie. Dan James melaju secepat angin melintasi jalur berlumpur dan basah. Tak lama, James tak lagi menjadi James kereta api merah mengkilap. Dia James kereta yang kotor penuh lumpur. Tapi James tidak keberatan. James tiba di tempat petani McCall. Katie dan dombanya sudah menunggu. Mereka penuh lumpur. Tapi James tidak keberatan. Semua naik menuju tempat pameran.
Sekarang, aku akan melaju secepat angin, melewati jalur tercepat, datar, dan basah. Akhirnya, James tiba di tempat pameran. Dia kotor oleh lumpur dari ujung ke ujung. James, apa yang terjadi padamu? Astaga, bagus sekali. Kereta api yang bekerja keras bersama domba dan anjing gembalanya langsung dari ladang. Ini adalah foto yang kubutuhkan untuk halaman depan. James berbinar dari ujung ke ujung. Maka James yang penuh lumpur difoto bersama Katie anjing gembala yang penuh lumpur, petani McCall, pengawas gendut, dan banyak domba yang kotor oleh lumpur. James belum pernah merasa sebahagia ini menjadi kereta api paling kotor di seluruh Sodor. Pengangkutan kayu, Thomas membawa Dan ke Wizitua. Wizitua masih belum bergetar. Wizitua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizitua menggerutu. Wizitua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizitua berhenti. Dan terkejut. Demi diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizitua lagi. Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wizitua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balong kayu, serta percikan oleh terbangan. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Tuh. Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. Aku ingin perbaiki Wizitua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizitua. Wizitua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini. Lalu Thomas terkejut. Jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Para lokomotif ini sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandem? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandem. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandem. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandem. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandem? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster.